والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Yang kita sudah di Jumadil akhir dari Jumadil awal ya. Awal dari Jumadil akhir. Berapa bulan lagi sudah Ramadan ya. Bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, 3 bulan lagi. Ini sudah kita bahas beberapa dari persoalan ini. Jadi ada ilat itu ada yang mansusoh, artinya ditentukan melalui nas, yaitu melalui Al-Quran dan hadis. Ada yang mustanbadoh, yang harus diistinbat. Beberapa contoh sudah kita sampaikan. Kemudian diistinbat itu dicari dari hukumnya dari Quran dan hadis itu dicari. Nah, kalau yang melalui istinbat itu ada yang melalui ijma, ada yang melalui isyarat dan peringatan, melalui asibur, pengujian, penelitian, taksim, pemilahan, kemudian al-munasibah, yaitu sifat nyata yang terdapat dalam satu hukum. Kemudian atok itu analogi induktif. Kita pasti mengenal ada deduksi, ada induksi ya. Kalau deduksi itu dari umum ke khusus. Kalau induktif itu dari khusus ke umum. Kemudian asyabah, keserupaan. Kemudian ad-daur atau ad-dibar itu siklus. Kemudian ilqaul farid, mengapakan perbedaan. Kemudian tangqiqul manat dan tahqiqul manat. Biasanya kalau tahqiqul manat itu kalau untuk muamalah itu dipakai. Nah, sudah kita bahas juga di surah An-Nisa 165 tentang ilat diutusnya para rasul. Kemudian Al-Baqarah ayat 222 tentang ilat larangan mendekati wanita yang sedang haid, suami untuk mendekati wanita yang sedang haid. Kemudian larangan khamar di surah An-Nahl 67, Al-Baqarah 219, An-Nisa 43, Al-Maidah ayat 90 itu urutan pelarangannya. Kemudian larangan isbal, kemudian larangan menimbun barang untuk menaikkan harga. Juga larangan durhaka pada kedua orang tua. Nah, ini yang di sini kita yang mansusiah juga sudah kita contohkan ya. Ini masih file yang lama ini. Nah, pekerjaan mencari ilat ini pekerjaannya para ulama.
termasuk mengkaji ulang ilah. Contohnya yang paling jelas itu yang ketika emas itu diperdagangkan, karena dia sudah bentuknya macam-macam. Sebab emas yang bentuknya batangan biasa dengan emas yang sudah dibentuk jadi perhiasan itu harganya beda. Maka emas itu ternyata bisa menjadi silver, bisa menjadi barang dagangan, bukan lagi alat tukar. Dan faktanya kita sampai sekarang jarang menjumpai emas sebagai alat tukar. Karena itu kemudian ada kebolehan mentransaksikan emas itu secara tidak tunai. Sebab kalau emas itu pada asalnya emas yang bukan silver, bukan barang dagangan atau emas sebagai alat tukar, itu ketika dia dipertukarkan itu tidak boleh pertukarannya itu dilakukan secara tidak tunai. Jadi emas ini istimewa, dia harus sebagai alat tukar, dia harus ditukar dengan cara tunai dan harus ditukar dalam jumlah yang sama. Melalui cara itulah agama mengajarkan namanya riba fadl, yaitu ketika jumlah pertukaran itu tidak sama, dan riba nasi'ah, yaitu ketika pembayarannya tidak tunai. Jadi pembayaran yang tidak tunai itu bisa memunculkan riba nasi'ah, yaitu satu kenaikan nilai yang timbul karena perbedaan masa pembayaran. Sedangkan kalau riba fadl itu karena bedanya jumlah timbangan atau jumlah yang dipertukarkan. Nah, itu contoh mengkaji kembali ilah seperti ini. Contoh lain yang dipraktikkan oleh semua kita adalah kita ini kalau tarawih itu jamaah di masjid. Sementara Nabi itu tarawihnya di rumah, tidak jamaah di masjid. Nah, itu juga karena ilah. Ilahnya apa? Ilahnya adalah karena Nabi takut sholat itu diwajibkan. Karena disebutkan itu namanya mansusoh. Mansusoh itu dari Al-Quran atau dari hadis. Jadi disebutkan oleh Nabi bahwa dia atau beliau itu tidak keluar lagi ke masjid karena takut orang ikut jamaah kemudian sholat itu diwajibkan. Tetapi setelah beliau wafat, tidak mungkin lagi itu sholat diwajibkan, tidak mungkin lagi. Karena apa? Karena Rasulullah sudah wafat. Wahyu sudah selesai. Maka ilatnya itu menjadi hilang. Maka al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan ma'adam. Ilat itu mengikuti hukumnya, wujudnya dan tidak ada. Walaupun di masa Abu Bakar itu belum berani melakukan tarawih berjamaah di masjid, tetapi di masa Umar kemudian ada keberanian. Jadi kadang-kadang ada kaidah, orang itu suka memakai kaidah. Kalau itu hal yang baik pasti sudah dilakukan, belum tentu. Ya, contohnya Abu Bakar belum melakukan, tapi yang melakukan adalah memerintahkan jamaah di masjid Umar. Apakah Umar kemudian melakukan Abu Bakar lebih baik dari Umar atau Umar lebih Abu Bakar? Kan tidak begitu cara menilainya. Maka Umar itu ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan ya memang ini adalah sesuatu yang baru, tetapi ini adalah ni'matul bid'ah, ini adalah bid'ah yang baru. Dari situ kemudian muncul istilah
terhadap sebuah bid'ah hasanah itu sudah muncul lebih dahulu dari peristiwa pembukuan Quran. Baik, kita lanjutkan. Ini juga demikian kita lihat ini juga mansusoh. Mansusoh itu artinya disebut di dalam hadis. Ilat isbal, isbal itu memanjangkan kain melewati mata kaki. La yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu fatar. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan kainnya dengan sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis yang lain dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat pada siapa yang menjulurkan pakaian dengan sombong. Juga di riwayat yang lain, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala yakushifa bihi fa huwa yatajaljal bil ard ila yaumil qiyamah. Jika seorang laki-laki memanjangkan kainnya dengan sombong, maka dia akan tenggelamkan dengan bumi dan menjerit-jerit sampai di kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari ketika hadis ini dan juga yang lain, selalu ada kata-kata dengan sombong. Bukan kainnya, tapi sombong. Dan Nabi dari zaman itu kata-katanya pakai izar. Izar itu kain, ya, seperti yang saya pakai di kampus. Sarung lah, kain. Atau seperti pakaian umroh itu juga kain, gitu ya. Tidak pakai celana, maksudnya. Dan ketika tidak khuyala pun, ketika tidak sombong, itu kemudian dibolehkan oleh Nabi. Contohnya dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaian dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku salah seorang yang celaka kalau kain itu sering turun sehingga aku selalu memeganginya. Nabi SAW bersabda, kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Jadi kalau tidak karena kesombongan, menjadi tidak apa-apa. Nah ini juga terkait budaya. Itu kalau di sana begitu. Kalau di sini kira-kira orang pakai kain itu ada hubungannya nggak dengan kesombongan? Kayaknya nggak ada ya. Semua orang pakai sarung nggak ada. Ini loh, pakai sarung ini ada ya. Kecuali kalau sarungnya itu mahal harganya 2 juta gitu. 2 juta. Gue pakai sarung 5 juta itu beda lagi. Dan demikian pula dengan orang menggunakan celana, juga tidak ada orang menggunakan celana. Ini saya pakai celana biar sombong, itu juga tidak. Memang dulu pernah bapak-bapak, zaman Belanda dulu pernah para ulama itu mengharamkan celana. Tapi ilatnya bukan karena isbat. Ilatnya itu karena tasyabuh jadi bil kafir, serupa dengan orang-orang kafir. Orang pakaiannya orang Belanda itu pakai celana, kita nggak pakai celana. Nah itu maksudnya begitu. Itu ada yang ya walaupun tidak semua ya, tapi ada ulama yang pernah mengharamkan celana. Ilatnya adalah karena serupa dengan. Nah ini juga sebenarnya kurang pas. Ya. Banyak orang menyerupakan sesuatu yang tidak pas. Sebenarnya kalau yang dimaksud tasyabuh, serupa itu ya serupa dalam akidah dan dalam beribadah. Kalau di luar itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sebab kalau semua kita tasyabuhkan, wah repot kita. Ya, nanti kita nggak boleh pakai mobil. Sumpah dengan orang kafir pakai mobil, wah repot. Tidak boleh masak pakai kompor gas, wah repot banget. Ya, jadi tasawuf ini harus kita batasi. Ada yang suka itu kan, orang yang suka apa? Ulang tahun ya. Ulang tahun boleh apa tidak? Ya, ulang tahun itu nggak ada larangan. Oh itu tasawuf dan orang kafir. Lu kata siapa? Belum tentu.
akidah dan peribadatan, itulah tasyabuh yang dilarang. Tasyabuh itu menyerupai. Nah, maka jumhur ulama berpendapat bahwa dalil-dalil larangan isbal adalah global, ya, am atau mutlak, ya, mutlak yang harus dibatasi oleh dalil yang spesifik. Oh ya. Jadi kalau ada dalil yang umum, kemudian ada dalil yang khusus, maka harus ditarik yang umum itu kepada yang khusus. Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, la riban biyadan biyadin. Tidak ada riba dalam transaksi tunai. Itu adalah sesuatu yang am, tetapi harus ditarik kepada dalil yang khusus. Belum tentu tunai itu tidak ada riba, karena mungkin ada riba fadl. Yaitu ketika Rasulullah melarang orang mempertukarkan gandum dan kurma pada berat yang berbeda. Nah, padahal transaksinya tunai. Maka dalil yang umum itu selalu harus ditarik kepada dalil yang khusus. Kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, maka yang am harus dikasih dengan yang mukoyat. Nah, secara umum isbal dilarang karena ada ilat yang mentakdirnya, yaitu karena sombong. Dengan demikian, ilat isbal adalah sombong, bukan kainnya. Ini pendapat jumhur ulama. Beberapa saya nukilkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari itu kalau tidak salah 16 jilid, tebalnya sedikit. Beliau mengatakan sesungguhnya hadis-hadis yang mutlak yang melarang isbal hendaklah ditakyid, diikat dengan hadis-hadis yang lain yang menegaskan bahwa sanksi itu bagi orang yang melakukannya karena sombong. Syekh Wahbah As-Suhaili yang menulis kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh, hendaklah ditarik yang mutlak kepada yang muqayyad apabila keduanya sama sebab dan hukumnya. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam Syarah Al-Minhaj, yaitu Syarah Sahih Muslim, di dalam Al-Minhaj itu Syarah Sahih Muslim, tidak boleh isbal di bawah mata kaki jika sombong. Jika tidak sombong maka makruh. Kalau Imam Nawawi mengatakan makruh, ya. Secara dohir, hadis-hadis yang ada memiliki takyid jika menyulurkan dengan sombong. Pengharaman itu hanya khusus bagi yang sombong. Imam Ahmad bin Hambali mengatakan menjulurnya kain sarung jika tidak dimaksudkan untuk sombong maka tidak mengapa. Nah, ini beda ya. Kalau Imam Nawawi makruh, kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak mengapa. Tidak mengapa itu mubah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan mengingat bahwa mayoritas dalil melarang isbal itu jika dengan kesombongan, maka dalil yang melarang isbal secara mutlak itu kita mengenai dengan isbal karena sombong. Dengan demikian isbal yang tanpa didorong kesombongan itu mengikuti hukum asal berpakaian, yaitu mubah. Dan bisa jadi Syarah Al-Umdah. Nah, ini adalah cara berdalil itu tidak semata-mata melihat kepada teksnya, ya, tapi kita harus mengikuti semua dan ini yang ada. Baik, sekarang kita ke yang ke-5. Nah, adapun yang al-mustanbat atau al-ilat itu diistimbat, harus diistimbat itu bisa melalui al-ijma', bisa melalui al-imah wa tambih, bukan al-iman ya, salah ketik saya. Al-imah mungkin karena apa namanya? Semoga saya bisa. Saya bisa. Gimana? Oh ya. Kemudian as-sabar wa taksim al-munasibah dan sebagainya tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini saya berikan sedikit contoh saja ya, karena kalau kita bahas satu persatu ya itu terlalu rumit buat kita ya. Satu-satu aja, yang gampang aja.
Ada ilat melalui ijma, ya, contohnya adalah penguasaan harta anak yatim oleh walinya sebelum balik. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ini kalau tidak salah surah Al-An'am ayat 6. Maka ini yang perlu kita perhatikan ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Anak yatim ini kita sering memperlakukannya dengan cara yang salah. Pertama, kita harus tahu batasan seseorang bisa disebut yatim. Sebagaimana kita harus paham batasan seseorang bisa disebut mu'alaf. Ada orang masuk Islam sudah 10 tahun. Saya ini mu'alaf loh. Ya tidak bisa 10 tahun kok mu'alaf. Ya mu'alaf itu kalau baru masuk Islam. Bahkan sudah 3 bulan masuk Islam itu kalau disebut mu'alaf juga benar nggak orang ini bisa kita sebut mu'alaf? Seharusnya 3 bulan orang sudah cukup. Tidak perlu lagi disebut mu'alaf. Artinya dia tidak lagi menjadi mustahik misalkan. Ini contohnya yang mu'alaf. Sama dengan yatim. Yatim itu jangan sampai kita pandang anak dia sudah umur kelas SMA gitu ya. Terus masih kita sebut dia anak yatim, nggak bisa lagi. Karena dia sudah akil balik. Jadi yang dinamakan yatim itu ya dia sebelum balik itu yatim. Kemudian ada yang mengambil uruf yang lain. Uruf yang lain apa itu ya selama dia belum bisa membiayai dirinya sendiri. Tapi kalau kita melihat ayat ini, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika menurut pendapatmu mereka telah pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Sudah tidak yatim lagi. Jadi banyak kita kadang-kadang itu di rumah yatim. Rumah yatim anak-anaknya sudah besar-besar, tapi tetap kita anggap dia yatim. Itu sudah tidak yatim, walaupun masih disantuni. Ya, walaupun masih disantuni oleh walinya. Nah, walinya bisa orang tua, bisa juga ya, pengurus rumah yatim. Maka menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memberikan pelatihan, lapangan kerja dan sebagainya kepada anak-anak yatim. Kewajiban bersama. Atau kalau dia kaya beda lagi. Kalau dia kaya tinggal diserahkan hartanya seperti yang disebut di ayat ini. Nah, yang dibahas di sini, yang menjadi ijma di sini adalah penguasaan harta yatim selama oleh walinya selama belum balik. Itu ijma. Artinya begitu dia balik, maka kekuasaan itu hilang. Kuasa wali atas harta itu menjadi hilang. Kemenangannya sudah ada di anak tersebut. Oh dia belum pintar, ya kata siapa dia belum pintar? Jangan-jangan hanya kita saja karena kita ingin tetap menguasainya. Soalnya dengan Al-Quran. Nah kemudian yang salah kaprah lagi, banyak orang itu ngasih zakat untuk yatim. Saya kadang-kadang terima amplop itu. Ini zakat saya untuk yatim. Lalu yatim itu bukan mustahik. Yatim itu bukan mustahik zakat. Mustahik zakat itu 8 asnaf, ya kan? Fakir, miskin, gharim, mu'alaf, ya kan? Kemudian rikok, yaitu budak yang mau membebaskan dirinya. Kemudian ibnu sabil, fisabilillah. Satu lagi apa ya? Amil. Al-amilina dan amil. Tidak ada yatim disebut di situ kan?
Yatim itu bukan mustahik zakat. Anda kalau mau kasih yatim ya kasih aja yatim, jangan cari uang zakat. Kalau zakat kepada yang ngurusi yatim itu. Sebab kalau yang ngurusi yatim itu dia bisa menerima sebagai disabilitas. Yang ngurusi dia bisa menerima sebagai disabilitas. Nah ini salah kaprah yang paling banyak terjadi. Orang anak yatim dikasih zakat. Oke, tapi yang kita bahas di sini bukan itu. Kita bahasnya adalah bahwa menurut ijma penguasaan harta atas yatim oleh walinya itu adalah selama si anak itu belum melibat. Kemudian contoh lain yang melalui ijma adalah status bapak kandung menjadi wali atas anak dan harta si anak. Bapak kandung saja yang punya hak atas kewalian dan harta si anak. Anaknya kaya raya, mungkin karena dia menjadi artis atau apa, bapaknya punya hak atas harta anaknya. Dan dia juga punya hak atas wali. Tetapi ketika bapak itu tidak ada, maka hak kewalian beralih. Kalau dalam mazhab Syafi'i urutannya itu dari bapak ke kakek, kemudian baru ke yang lain. Selama ada bapak yang lain nggak boleh, selama ada kakek yang lain nggak boleh. Kalau dua-duanya nggak ada, baru yang lain namanya wali ikhtiar. Wali ikhtiar itu silahkan pilih. Ikhtiari namanya. Ada ijbari. Ijbari itu yang bapak ini ijbari. Ijbari itu artinya memang itu haknya dia. Ya. Ada dipaksa oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i naik ke kakek kalau bapak nggak ada. Tapi secara umum biasanya kakek itu tidak ada lebih dulu daripada bapak. Nah, tapi hak atas harta tidak beralih. Misalnya bapaknya nggak ada, kemudian walinya kan jatuh ke kakaknya atau adiknya, saudara kandungnya, ya kan? Dan kemudian hak atas hartanya berpindah juga ya tidak. Yang berbeda hanya hak atas walinya. Ini cuma berbeda. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perhatikanlah di sini bahwa orang tua ternyata punya hak atas harta si anak. Artinya selama orang tua masih hidup, misalnya orang tua itu minta, sini kamu punya mobil, sini aku minta, itu si anak wajib ngasih. Karena itu haknya bapaknya. Karena bapak ini punya hak atas harta anak. Ini cuma dan anak wajib menyerahkannya apapun yang diminta oleh bapaknya, ya kecuali istrinya nggak mungkin ya diminta. Ibu juga demikian. Maka zaman sekarang itu saya tuh ngeri yang melihat televisi ada anak menggugat orang tuanya. Ini anak gila ya. Gitu ya. Dia melanggar segala macam hukum. Sebab orang tua punya hak atas hartanya. Dia tidak bisa klaim, ini harta saya, tidak bisa. Ketika berhadapan dengan orang tua. Maka peradilan itu di negeri kita ini ada dua macam. Ada peradilan agama, ada peradilan umum. Nah, kalau Anda ikut peradilan umum, maka hukumnya hukum Belanda. Ya, hukum zaman Belanda dari Pak. Walaupun sekarang sudah ada undang-undang sendiri yang bisa kita suka. Tapi begitulah, undang-undang umum itu memberi hak private property itu berlebihan kalau menurut saya. Nah, kalau
pakai undang-undang agama, ya harus seperti ini. Ketika anak berhadapan orang tua, tidak pernah menang itu anak. Orang jangankan dia ngasihkan semua hartanya ya, sebagian hartanya, dia kasihkan semua hartanya, kalau dia bisa belum mengganti apa yang diberikan orang tua padanya. Ya kan? Dia belum akan berhasil mengganti apa yang diberikan orang tua. Walaupun semua hartanya dia kasih, itu dia tidak cukup untuk ganti apa yang jasa orang tua kepada dirinya. Nah ini makanya pentingnya menanamkan nilai-nilai seperti itu kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu harus punya pemahaman seperti itu. Nah tapi ketika orang tua sudah ada, maka hak atas harta itu tidak kemudian beralih kepada saudara kandungnya, tidak. Yang beralih hanya hak wali saja. Karena wali ini dibutuhkan ketika si anak ini mau menikah, ini khusus anak perempuan. Nah ini adalah saya bawakan hadis ini. Atau haku binafsiha min waliha wal pikir yastadinuha abuha fi nafsiha wa ibnuha simanuha. Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Adapun gadis dimintai persetujuan oleh ayahnya dan persetujuan adalah diamnya. Ini hadis yang salah satu hadis yang dipakai bahwa janda itu tidak harus pakai wali kalau nikah. Tapi ini sebenarnya maknanya nggak begitu ya. Ini yang dimaksud di sini adalah biasanya kalau janda itu dia punya pilihan sendiri. Bukan kemudian tidak butuh wali, tidak. Dia punya pilihan sendiri ketika memilih pasangan. Sedangkan anak gadis biasanya itu ditawari oleh orang tua. Nah kalau dia diam berarti dia setuju. Jadi ini konteksnya bukan konteks wali, tapi konteks masalah pilihan. Tapi karena di situ ada kata-kata aku binafsiha min waliha, maka orang akhirnya juga mengkaitkan ke sana. Kalau di Syarah Sahih Muslim itu sebagian ulama membolehkan janda itu menikah tanpa wali berdasarkan hadis ini. Karena ini hadis riwayat Imam Muslim. Kalau Anda lihat Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, nah itu ada pendapat yang disampaikan di sana. Makanya kalau ada ulama menikah dengan janda tanpa wali, ya kita tidak usah ribut, ada ilmunya soal. Ya, mereka punya ilmunya. Ya. Cuman memang harus sampai begitu. Hanya itu aja pertanyaannya. Tidak kemudian kita mengatakan itu salah, tidak. Sebab di madzhab Hanafi begitu. Nah kalau di madzhab Syafi'i wajib pakai wali, sebab ada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan barang siapa wanita menikah tanpa wali maka bahwa batilun 3 kali itu, maka nikahnya itu batal. Nah, bagaimana dengan contoh al-imam bertamim? Ya, ini segera supaya kita pernah tahu lah, ya. Yaitu isyarat dan peringatan yang disertai korinah itu petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya. Atau dengan kata lain, adanya satu sifat yang menyertai petunjuk dan dipahami bahwa sifat itu merupakan ilatnya. Contohnya adalah apabila qadhi tidak stabil emosinya, dia dilarang memutus perkara. Jadi hakim itu kalau dia mau memimpin sidang harus dipastikan bahwa emosinya sedang stabil. Di rumah habis ribut sama istrinya, datang ke pengadilan memimpin sidang itu tidak boleh. Ya. Udah jelas nggak jelas dari urusan hukumnya udah tidak jelas. Makanya sedang emosi. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, la yaqdiyanna hakamun bainatnain wa huwa ghadban. Seorang qadhi tidak boleh memutus perkara antara dua pihak dalam keadaan marah besar. Layak diana itu pakai taukid.
Sungguh tidak boleh seorang hakim itu memutus perkara ketika antara dua pihak ketika dia dalam keadaan sangat marah. Nah, keadaan marah di sini adalah sesuatu yang dilarang, bukan qadhinya, bukan hakimnya, tetapi keadaan marah. Karena itu kalau hadis itu dipotong-potong bahaya. Layak dia yang hakamun bainatnain. Oh, berarti qadhi tidak boleh memutus perkara, bahaya. Sebab wawah berpan, itulah ilahnya. Ini namanya al-mahwat. Contohnya begini. Contoh lain itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu ilatnya harus mengikuti isyarat dan atau peringatan yang diketahui ketika sujud sahwi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata beliau melakukan hal itu apabila mengalami lupa dalam sholatnya seperti kurang melakukan rukun. Meskipun rukun itu dilengkapi, sujud sahwi tetap dilakukan. Jadi kalau Anda lupa, misalnya saya lupa ini tadi lupa saya belum baca Fatihah di rakaat yang ketiga, ya tambah satu rakaat lagi, rukunnya dipenuhi, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Berarti ilahnya lupa, bukan karena tidak melakukan, tetapi karena lupa. Termasuk lupa, mengapa kita tidak mengatakan karena tidak melakukan? Karena ketika dia lupa 3 dari 4 misalnya, saya ini sudah rakaat ketiga pada rakaat keempat ya, maka dia tambah 1 rakaat, kan gitu kan? Dia tambah 1 rakaat. Nanti ada pembahasan hal itu di bagian khusus kita bahas. Dia tambah 1 rakaat karena dia lupa tadi. Setelah salam, kemudian dia sujud sahwi. Kemudian dia sujud sahwi itu karena lupanya itu. Walaupun kemudian setelah salam temannya mengatakan, kamu sholat zuhur kok 5 rakaat. Itu dia tidak batal sholatnya. Berarti dia itu sujud sahwi bukan karena tidak melakukan, karena sudah melakukan, tetapi karena lupa. Jadi lupa ini menjadi ilat bagi sujud sahwi, bukan karena berkurangnya rukun yang dilakukan. Karena lebih pun dia tetap sujud sahwi. Nah, jadi kalau ada orang lupa ketika dia di rakaat, entah di rakaat 3 atau rakaat 4, dia lupa saya ini sudah 3 atau 4 tambahlah 1. Tambahlah 1. Karena yang 3 sudah pasti, yang 4 belum pasti. Tambah 1. Walaupun kemudian 5. Ulamanya sudah lupa. Demikian pula dia lupa, tadi saya sudah baca Fatihah belum ya? Walaupun dia tadi sudah baca Fatihah, tapi karena dia lupa, jadi dia tidak yakin sudah baca atau belum. Dia tambah 1 rakaat. Ya seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh kias. Pertama adalah keharamannya babi. Dikiaskan kepada keharaman babi itu sendiri. Hal ini juga telah menjadi ijma dan sudah kita bahas di bagian ijma. Sehingga hukum ini selain menggunakan kias juga dikukuhkan oleh ijma. Kemudian keharaman narkoba ya, dikiaskan kepada keharaman minuman keras khamar. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaat. Kemudian kewajiban zakat padi dikiaskan kepada kewajiban zakat gandum. Kewajiban zakat kerbau dikiaskan kepada kewajiban zakat sapi atau lembu. Kemudian larangan membentak orang tua dikiaskan kepada larangan berkata jangankan membentak, berkata saja tidak boleh. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Apalagi yang lebih dari itu, apalagi kayak tadi kita bahas ya, menggugat, kemudian menyakiti, ya. Apalagi membunuh sampai membunuh
hal lebih dahsyat lagi itu ya. Sudah jelas tempatnya. Kemudian contoh kias yang lain adalah semoga terbaca ya, kecil-kecil ya. Pembunuh tidak berhak atas wasiat dari korban, dikiaskan kepada tidak berhaknya atas waris dari korbannya. Sebab kata Nabi SAW, al-qatil la yarithu, pembunuh itu tidak mewarisi dari korbannya. Maka seorang yang anak membunuh orang tuanya hilang hak warisnya. Dan karena dia hilang hak warisnya, maka kalau ada orang tua yang berwasiat untuknya, wasiatnya juga hilang. Jadi hilangnya hak dia atas wasiat itu dikiaskan kepada hilangnya hak dia atas waris. Dengan kata lain, waris saja tidak boleh apalagi wasiat. Kemudian sunnah melafadzkan niat untuk niat sholat, biasanya kepada melafadzkan niat haji, kurban dan puasa. Ini di mazhab Maliki dan Syafi'i. Ya. Jadi Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, yaqulu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu labbaik umratan wa hajjah. Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, labbaik, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Berarti Rasulullah pernah melafadzkannya. Demikian pula dari Jabir bin Abdullah, qala syahidtu ma'a Rasulullah SAW al-adha. Saya bersama dengan Rasulullah pada Idul Adha bil musalla, di musalla. Musalla itu tempat sholat, karena kalau dulu Nabi SAW itu sholat itu tidak di masjid, ya, tapi di lapangan. Ya. Tujuannya supaya bisa lebih banyak yang ikut. Kemudian ya karena masjidnya tidak cukup, masjidnya tidak cukup, maka di mushola. Ketika masjid cukup, kalau menurut Syafi'i boleh di masjid. Kemudian falamma qada khutbah, setelah selesai khutbah, nazala min mimbari, dia turun dari mimbarnya, wa utiya bi kibas, beliau diberikan satu kambing kibas, fa dabahu, kemudian disembelih oleh Rasulullah SAW. Wa qala bismillah Allahu akbar hada anni wa amman la yudhi min ummati. Ya. Bismillah akbar, ini saya niatkan kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkurban. Jadi Nabi kalau kurban itu biasanya dua ya. Diceritakan satu, ada hadis yang lain diceritakan beliau menyembelih dua. Satu, ini untuk diriku dan keluargaku, kemudian dia sembelih lagi ini untuk umat. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat dakhala alaiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah masuk rumah dan yaumnya satu hari, faqala hal innakum syai', kamu punya makanan enggak? Faqulna la, kami berkata kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Qala fa inni dan sha'imun, kalau begitu saya puasa saja hari ini. Beliau melafadzkan niatnya. Jadi niat itu boleh dilafadzkan ya. Kalau menurut mazhab Maliki dan Syafi'i malah dikatakan sunnah ya. Juga di mazhab Hanafi. Tetapi ada juga yang kecuali mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sunnah melafadzkan. Maliki yang tidak boleh. Ya, tapi tidak wajib, hanya sunnah saja. Jadi Anda tidak melafadzkannya juga tidak apa-apa. Nah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mustahab. Mustahab itu sedikit di bawah sunnah. Kalau itu jelas, dalilnya jelas, misalnya ada dalil bahwa Rasulullah pernah melafadzkan niat sholat, maka hukumnya menjadi sunnah. Tapi karena dalilnya diambil secara tidak langsung, maka hukumnya disebut mustahab. Mustahab itu sedikit di bawah sunnah, tapi level yang lebih rendah gitu ya. Karena dalilnya bersifat
tidak langsung. Dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi niat ini kias, diambilnya dari kias. Nah, alhamdulillah, ya, sampai jam 6 juga. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kasus sedikit ya Pak Ustadz ya, apa yang Apa Pak? yang kasus Vanessa ini, Vanessa Angel, suami istri meninggal, perwaliannya bapak dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Terima kasih Pak Ustadz. Apanya yang Perwalian hak harta itu Pak. oh, walinya? Iya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ketika ini kan dua orang tua meninggal, anaknya itu siapa yang punya hak asuh atas anaknya? Jawabannya adalah kakek dari pihak bapak. Ya, jadi kayaknya sudah benar ya, itu ya. Kayaknya ya, saya nggak ikut. Kayaknya sudah benar. Kayaknya kalau nggak salah itu yang asuh sekarang kakek dari pihak bapak, kalau nggak salah. Benar ya? Berarti sudah benar. Ya. Demikian pula hak pewalian atas harta anak itu juga ada di tangan kakek dari pihak bapak. Begitu Pak? Tapi saya dengar itu dia dapat sumbangan rumah apa ya? Dapat sumbangan dari sini. Saya juga bingung itu. Orang kaya kok ada orang ngumpulin sumbangan ke orang kaya, bingung saya. Dia tidak perlu sumbangan ya, yang perlu sumbangan orang miskin. Yang nyumbang tambah kaya. Yang nyumbang juga. Tambah kaya. Karena lebih tambah populer. Saya tanya ke Ya, silakan. itu yang tadi kurbannya Rasulullah ya. Langsung Ada aja ya, ya. Sob. Rasulullah kan waktu kurban menyebut ini kurbanku dan kurban umatku. Ya. Apakah itu bisa diilat juga untuk kita bahwa kita berkurban untuk keluarga, untukku dan keluargaku yang belum pernah berkurban gitu? Boleh nggak begitu ya? Itu ada dua pendapat ya. Pendapat pertama membolehkan karena bahir hadisnya seperti itu. Ya. Jadi semua perbuatan Rasulullah kan boleh dicontoh ya kan. Ada yang berpendapat oh ini boleh ya, begini boleh. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan ini khusus untuk Rasulullah. Karena tidak ada orang bisa mengatakan ini untuk umatku, tidak bisa. Yang bisa mengatakan itu hanya Rasulullah. Memang Bapak punya umat siapa? Gitu ya. Yang dilakukan, yang dicontoh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ada hadis lain yang terkait dengan hal ini. Bahwa Rasulullah itu kalau korban, beliau menyarankan kepada Ali, Ali kalau kamu korban, korbankanlah untuk dirimu, keluargamu, dan untukku. Maka Ali bin Abi Thalib itu selalu kalau korban itu dia sembelih satu untuk dirinya dan keluarganya, kemudian dia sembelih satu untuk Rasulullah. Tapi itu ada pesan khusus dari Nabi kepadanya. Jadi memang satu korban biasanya yang untuk satu orang dan keluarganya. Sudah mencukupi dia dan keluarga. Dan tidak tepat. Mungkin kalau saya boleh mengatakan sombong orang kalau kemudian berkorban, korban itu umatku itu sombong banget. Seolah dia punya umat apa gitu. Begitu Pak. Untuk keluargaku, Kalau tidak apa-apa kalau keluarga. keluarga maksudnya keluargaku yang belum berkorban. Maksudnya mungkin kakaknya, adiknya, orang tuanya udah segitu. Nah kalau begitu sediakan dua kambing. Satu untuk diri dan keluarganya, satu untuk
Kalau satu ya tidak cukup. Karena apa? Karena ini hadis ini ada banyak versinya, Pak. Hadis ini ada banyak versinya. Ini termasuk hadis mutawatir tapi maknawi ya, karena banyak versi. Versi-versi yang lain itu kebanyakan ambilnya 2. Jadi yang disembelih Rasulullah itu tidak 1 tapi 2. Ada riwayat Aisyah, ada riwayat Ibnu Umar, itu kambingnya 2, tidak 1. Nah, kalau ini kan 1 kebetulan. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rasanya Bapak di kampung istri saya itu di pengajiannya itu mereka urunan gitu kayak arisan kurban gitu. Nah, kalau misalnya harga sapinya 21 oleh 21 orang 1 jutaan misalnya. Nah ini umumnya gimana dengan satu sapi tapi 21 orang gitu. Ya anggap aja itu belajar kurban, Pak. Anggap aja belajar kurban. Yang jelas kan disembelih kemudian dibagikan. Yang paling tidak dia dapat pahala sedekah. Tapi kurbannya ya tidak pas ya. Karena kalau sapi itu maksimal 7 orang. 7 orang, 7 keluarga. Ya bisa, jadi 1 orang mau mengatasnamakan sekeluarganya. Lagi yang lain? Ya. Soal wali nikah buat seorang janda. Ini menarik. Wali nikah buat seorang janda. Katakanlah janda itu masih punya orang tua. Jadi disebutkan bahwa di mazhab Maliki Hanafi tidak wajib, artinya tanpa wali nikah seorang orang tuanya, nikah itu secara sahih sah. Apakah dalam hukum negara di Indonesia ini itu disahkan ya? Tidak. 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 Kalau di Indonesia ini wajib pakai wali. Ya, di undang-undang perkawinan itu wajib pakai wali. Jadi yang diadopsi dari mazhab Syafi'i kalau di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya, sekarang ini kan lagi marak investasi, gitu ya, entah itu saham atau reksadana gitu. Apalagi seperti zaman sekarang, tiba-tiba ada pandemi gitu kan, ekonomi kolaps gitu. Bolehkah kalau misalkan kita meniatkan investasi, meniatkannya adalah ad-darurat untuk bihunul mahdurat gitu ya. Jadi ya seenggaknya untuk dana darurat gitu. Nah, gimana pendapat ulama kontemporer terkait dengan investasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Secara umum investasi itu tidak dilarang. Investasi itu boleh. Mau investasi tanah, mau investasi saham, mau investasi saham kan sekarang sudah ada saham yang tidak mengandung hal yang haram, saham syariah istilahnya. Obligasi syariah juga ada cukup, tidak masalah ya. Sekarang itu yang banyak meresahkan saya itu ini apa namanya istilahnya bukan kripto, cryptocurrency, Bitcoin, kripto. Itu di Ijtima Komisi Fatwa beberapa waktu yang lalu dikeluarkan statement bahwa itu haram. Walaupun sebagian anggota Komisi Fatwa saat itu meminta jangan
dikeluarkan fatwa di sini karena itu bukan tempatnya. Sebab ingin kita ada kajian yang lengkap sebelum mengeluarkan fatwa. Walaupun kecenderungan fatwanya kesimpulannya ke arah sana gitu ya, tapi hendaknya itu juga kita sudah tahu betul ini makhluknya kayak apa. Secara ringkas yang saya tangkap, saya kan melihat itu sering ditampilkan di iklan di TV Trans 7. Kalau acara apa itu ya, menjelang Isya, hotspot ya mas, apa sih mas? Ini apa ya? Ngetren spot gitu. On the spot, nah, itu biasanya di akhir itu muncul iklan. Kemudian karena saya ingin tahu, saya perhatikan. Ternyata skemanya itu ponzi. Skemanya itu ponzi. Ponzi itu seperti MLM, gitu ya. MLM tapi yang menggunakan money. Ponzi. Dan itu menurut fatwa DSN MUI tentang PLBS itu hukumnya haram. Ya, yang seperti itu hukumnya haram. Karena horornya jelas. Artinya ketidakpastiannya itu besar. Dan yang menikmati hanya orang yang invest di awal saja. Yang akhir nanti dia akan menderita. Kemudian siapa yang akan terjerumus ke dalam lubang-lubang itu juga kita tidak tahu siapa. Jadi terlalu mengerikan. Tapi kalau Anda investasi normal seperti ke deposito mudharabah, kemudian saham dan sebagainya itu ya. Tapi jangan lupa ada kewajiban zakat di sana. Kalau sudah haul ya, sudah tahu yang kewajiban zakat. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita akan masih lanjutkan di kajian berikutnya, insya Allah bulan depan. Mari kita tetap bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan masjid Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala syaitan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah qulubana bil haqq Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halal, berkah dan baik. Allahumma zidna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. وعين العلم والسيئين بالرحم وجميلنا بالتقوى أكرم السلام والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.